Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi slot depan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.399.500. Rp3.399.500. Kemudian yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional masjid. Di antaranya yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan. Kemudian pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara perbatasan untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Kemudian laporan selanjutnya, pengumuman program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah. Yang pertama, penyaluran sedekah berkah pekan yang lalu. Yang pertama, santunan pasien yang membutuhkan sebanyak 5 keluarga selama sepekan. Kemudian yang kedua, menu makan siang gratis sebanyak 450 bungkus selama sepekan. Kemudian selanjutnya, pengurus Masjid Raudatul Jannah mengajak kepada jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian kajian yang kedua, kajian ba'da maghrib setiap harinya. Selanjutnya, tata laksana sholat pada Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 8 Safar 1445 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 25 Agustus 2023 adalah pukul 12.44 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Mauliza Akbar SAG, Imam Ustadz Samsul Bahri SPD, sedangkan muadzin Saudara Anwar. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikisahkan
bahwa dalam suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Rasulullah sedang menyampaikan risalahnya, menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Namun tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya menyeletuk, berkata kepada para sahabatnya bahwa sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Tidak lama berselang, hadirlah seorang laki-laki yang sederhana. Ia masih memegang sendalnya, janggutnya masih basah dengan air wuduknya. Ia mendekat duduk bersama para sahabat di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya, dengan kondisi yang sama, Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah menyeletuk kembali, berkata bahwa sesungguhnya sebentar lagi akan datang, hadir seorang laki-laki penghuni surga. Para sahabat menerka-nerka. Mungkin orang ini adalah seorang atau salah satu daripada as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam, yang mereka mendapatkan jaminan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat lain menerka, mungkin dia adalah salah seorang daripada sahabat perang Badar, yang dimana Allah menjamin surga kepada mereka yang ikut berjihad bersama Rasulullah dalam perang Badar. Lantas di hari yang ketiga, masih dengan kondisi yang sama, Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, sedang berkhutbah. Tiba-tiba Rasulullah menyeletuk bahwa sebentar lagi akan hadir seorang pemuda ahli surga, dan orang yang hadir adalah orang yang sama. Para sahabat bertanya-tanya, tidak berani ingin menanyakan kepada pemuda tersebut. Namun salah seorang daripada sahabat, yakni Abdullah bin Amr bin As, menginisiatifkan dirinya untuk mencari tahu sebenarnya apa yang dikerjakan oleh sahabat ini, sehingga ia dinobatkan oleh Rasulullah sebagai salah seorang penghuni surga. Setelah selesai majelis, selesainya berkumpul bersama Rasulullah, para sahabat bubar pulang ke rumahnya masing-masing. Abdullah Amr bin As, sahabat yang mulia, mengikuti si pemuda tersebut. Dan sesampainya di rumah si pemuda tersebut, ia pun meminta izin, berkata, "Wahai sahabatku, wahai pemuda, wahai laki-laki, sesungguhnya aku saat ini sedang bertengkar dengan ayahku, dan aku bersumpah untuk tidak tinggal di rumah selama 3 hari. Maka selama aku tidak tinggal di rumahku, izinkanlah aku untuk menginap tidur di rumahmu." Pemuda ini pun memberikan izin kepadanya. Lantas selama 3 hari berturut-turut, Abdullah bin Amr bin As berada di rumah laki-laki tersebut. Dan selama 3 hari berturut-turut tersebut, ia melihat pagi, siang dan malam menjagakan dirinya untuk memperhatikan apa yang dikerjakan oleh pemuda tadi. Kemudian selama malam hari ia melihat si pemuda tadi, ia terbangun tapi dia tidak melakukan salat malam, namun hanya berzikir sampai dia pun terlelap kembali. Di siang harinya, Abdullah Amr bin As berpikir mungkin dia ini berpuasa. Dilihat-lihat ternyata dia juga makan dan minum pada siang hari. Artinya si pemuda ini tidak berpuasa, tidak menjadikan amalan puasa sebagai amalan utamanya. Selama 3 hari berturut-turut, Abdullah bin Amr bin As melihat tidak ada satupun ibadah yang menjadi sesuatu yang berharga bagi Abdullah bin Amr bin As. Semuanya amalan biasa-biasa saja.
Sampai pada hari yang terakhir ia pun berpamitan kepada sahabat tadi. Wahai pemuda, hari ini aku telah selesai berhajat di rumahmu selama 3 hari, dan kini aku telah akan kembali ke rumahku. Namun sebelum aku pamitan, aku ingin berterus terang, sesungguhnya aku tidak bertengkar dengan ayahku, melainkan aku penasaran kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menobatkanmu menjadi seorang ahli surga, sedangkan engkau masih berada di antara kami, artinya masih di dunia ini. Kemudian pemuda itu pun menjawab, wahai sahabatku, sebagaimana engkau melihatku selama 3 hari berturut-turut, maka itulah yang sebenarnya diriku. Artinya dia tidak menyembunyikan amalan sesuatu apapun kepada Abdullah bin Amr bin As. Namun wahai sahabatku yang mulia, ketahuilah, sesungguhnya aku tidak pernah menzalimi saudaraku, tidak pernah berbuat hardik kepada saudaraku, dan aku tidak pernah susah ketika melihat saudara-saudaraku diberikan keberuntungan, dan aku justru merasa sedih ketika saudara-saudaraku berada dalam kesusahan. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, inilah amalan yang membuat dirimu dinobatkan oleh Rasulullah menjadi penghuni surga. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda tadi yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad nomor 1632 dalam kitab musnadnya. Para ulama menyimpulkan bahwa sang pemuda tadi ia menjaga hatinya dari segala penyakit-penyakit hati. Yang artinya dia menjaga agar senantiasa dirinya itu tidak membuat kerusakan, tidak membuat kezaliman kepada orang lain. Karena sesungguhnya sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, ala fil jasadid mughah fa idza salahat jasada kullu fa idza fasada jasada kullu ala hiya huwal qalbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada sebongkah daging, yang apabila daging itu sehat, maka dia akan menyehatkan seluruh tubuhnya. Tetapi apabila sesuatu itu, daging itu sakit atau rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Maka artinya kalau seandainya hati kita ini baik, hati ini kita terjaga, maka sungguh seluruh perbuatan anggota tubuh kita yang lain juga akan ikut baik. Sebaiknya apabila hati kita ini buruk, maka itu akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh kita. Lisan kita akan tidak mudah untuk kita jaga, tangan kita tidak mudah kita jaga, kaki kita tidak mudah kita jaga, mata kita tidak mudah kita jaga, telinga kita dan seluruh anggota tubuh lain akan susah untuk kita kendalikan, karena sang pengendali tubuh dalam kondisi sakit atau rusak. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sangat penting bagi kita untuk menjaga hati agar senantiasa kita berada dalam koridor ketaatan kepadanya. Lihatlah bagaimana pemuda tadi, sosok yang ibadahnya biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Bahkan dia bukan dikenal sebagai orang yang ahli salat malam atau bukan seorang yang ahli puasa, tetapi di dunia sudah dinobatkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli surga. Maka berhati-hatilah dengan hati kita, karena ini akan mempengaruhi seluruh jasad-jasad, seluruh anggota tubuh kita yang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya 2 orang. Yang pertama, orang ini dia selalu melaksanakan salat malam, dia selalu berpuasa, dia selalu bersedekah, dia selalu membantu orang lain. Namun lisannya tidak bisa dia jaga daripada menzalimi orang lain.
Sedangkan yang kedua, aku memiliki tetangga. Ibadahnya biasa-biasa saja. Salatnya yang wajib-wajib saja. Puasanya yang wajib-wajib saja. Sedekahnya demikian juga. Amalan-amalan yang biasa-biasa saja, tetapi lisannya mampu memberikan kebaikan kepada orang lain. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, hiya ahlin nar. Yang kedua, dia ahli jannah. Yang pertama, orang walaupun dia seorang ahli ibadah, namun dia tidak mampu mengendalikan tubuhnya untuk menzalimi orang lain. Rasulullah katakan dia adalah penghuni neraka. Tapi sebaliknya, ada seseorang dengan ibadahnya biasa-biasa saja, tetapi dia mampu untuk memberikan kebaikan kepada orang lain melalui lisannya. Maka dia dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah atau orang-orang penghuni surga. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk terus mengintrospeksi diri terkait diri kita ini. Apakah hati kita ini sudah bersih dari segala noda-noda penyakit hati? Kita lihat betapa banyak orang-orang yang ahli ilmu, orang yang pakar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang ahli dalam ibadahnya, mereka ahli dalam ilmunya, tetapi banyak hadis yang mengabarkan mereka adalah penghuni neraka. Kenapa? Karena mereka sombong dengan ibadahnya, karena mereka sombong dengan ilmunya. Saya hebat, semua yang saya capai ini atas karena ilmu saya. Tidak ingatkah kita dengan Qarun? Qarun yang Allah berikan berbagai macam kenikmatan. Dia menyombongkan diri dengan berkatakan, hadza min ilmi indi. Semua yang aku capai ini semuanya lah karenaku. Sombong hatinya terperangai dengan penyakit sombong, hasad, bangga diri. Dia menafikan Allah. Dia menganggap bahwa apa yang dia dapatkan adalah semata-mata atas kehebatannya, atas keberhasilannya, jerih payahnya. Pada akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Perbaiki hati merupakan salah satu kunci untuk kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah telah berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari nanti di akhirat tidak akan berguna seluruh amal yang kita punya. Dari segi harta dan keturunan, anak tidak mampu akan menolong kita. Harta tidak akan mampu menolong kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kita menghadap Allah dalam kondisi hati yang salim. Bagaimana hati yang salim? Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menyebutkan hati yang salim adalah as-sihatul qalb. Hati yang sehat. Sehat dari apa? Dari kemusyrikan. Sehat dari apa? Dari kemunafikan. Sehat dari apa? Sehat daripada penyakit-penyakit hati. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita ini diberikan hati yang lapang, hati yang salim, hati yang bersih. Bukankah Nabi Musa alaihi salam ketika ingin berdakwah kepada Fir'aun, beliau berdoa, Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Tujuannya agar senantiasa hati Nabi Musa ini berada dalam koridor ketaatan, tidak emosi, tidak sedih, tetapi terus bergantung kepada Allah ketika berdakwah kepada Fir'aun. Dan juga Allah telah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Allah telah memberikan hati yang lapang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpuk kotoran unta, jeroan-jeroan unta ketika Rasulullah sedang bersujud di depan Ka'bah, beliau terus bersujud sampai akhirnya anak beliau datang memindahkan. Beliau tidak marah kepada pelakunya. Begitu juga dalam sebuah kisah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di sebuah lorong, terus ditimpuk dengan batu bebatuan.
oleh seorang Yahudi sehingga Rasulullah berdarah-darah terluka. Apakah Rasulullah membalas? Tidak. Kenapa? Karena hatinya syurah, hatinya lapang, hatinya bersih. Bahkan Rasulullah ketika mengetahui si pemuda tadi yang menimpuk dengan batu bebatuan sehingga Rasulullah berdarah, tahu Rasulullah dia sakit, Rasulullah datang menjenguknya hingga akhirnya si Yahudi tadi masuk ke dalam Islam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah untuk senantiasa memberikan kita hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang salim, di mana kita bisa mudah memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Kita bisa memberikan maaf kepada mereka-mereka yang membuat zalim kepada kita, dan kita juga mudah memberikan maaf kepada mereka yang telah kita berbuat zalim. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita nantinya dimasukkan ke dalam surganya Allah dalam kondisi hati yang salim. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله رب العالمين أحيانا مع الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعنعن على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك صدق الله العظيم عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم الصلاة صفوف mohon saf lurus rapat dan rapi. Astagfirullah astagfirullah Allahu Akbar Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.